Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Oke, hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik nih. Bab 7 dari buku The Cold Start Problem. Sumber ini kan bahas soal pertumbuhan komunitas online ya. Dan kita bakal soroti satu contoh yang kayaknya semua kenal deh, Wikipedia. Kita akan coba pahami bareng-bareng apa sih yang sumber ini sebut sebagai sisi sulit atau the hard side dari sebuah jaringan. Betul. Konsep sisi sulit ini, kalau menurut sumber kita ya, itu nunjuk ke sekelompok kecil pengguna. Tapi kontribusi mereka ini penting banget, vital. Malah bisa dibilang nyumbang sebagian besar nilai dalam suatu jaringan. Uniknya, mereka ini jauh lebih susah buat ditarik masuk, terus dipertahankan, dibanding pengguna biasa yang disebut sisi mudah. Nah, Wikipedia ini jadi contoh yang, wah, menonjol banget lah buat fenomena ini. Iya loh, dan angka yang dikasih di sumber ini benar-benar nunjukin bedanya ya. Coba deh Anda bayangin, dari ratusan juta orang yang mampir ke Wikipedia tiap bulan, ternyata cuma sekitar 4.000 orang aja yang bisa dibilang kontributor super aktif. Super aktif itu maksudnya gimana? Definisinya di sini mereka yang ngelakuin lebih dari 100 suntingan tiap bulan. 100. Wow, 4.000 orang dari ratusan juta. Itu kalau dihitung-hitung kecil banget ya. Kayak cuma 0,02% gitu dari total pengunjung bulanan. Persis, 0,02%. Ini kan negasin banget ya betapa pentingnya kelompok yang super-duper kecil ini. Ya mereka inilah sisi sulit itu. Yang secara efektif, ya mereka lah yang ngebangun nilai ensiklopedia ini buat jutaan pembaca lain. Ya termasuk kita juga kan. Tanpa kerja keras mereka, Wikipedia yang kita kenal sekarang ini, mungkin nggak akan ada bentuknya kayak gini. Stephen Pruitt, dia ini sebenarnya pegawai pemerintah AS biasa aja gitu. Tapi dia dedikasiin waktu luangnya, wah ini udah kayak kerja paruh waktu beneran, buat nyunting artikel di Wikipedia. Oh, yang itu ya, yang rekor suntingannya paling banyak itu bukan sih? Iya, betul. Editor dengan jumlah suntingan terbanyak di Wikipedia bahasa Inggris. Gila kan? Dan semua itu, ini poin pentingnya, dia lakuin sukarela. Nggak dibayar. Nah, kisah kayak Pruitt ini kan langsung bawa kita ke pertanyaan kunci yang dibahas di sumber ini ya. Sebenarnya apa sih yang bikin sisi sulit ini termotivasi gitu? Kok mau-maunya gitu kan? Ternyata bukan cuma soal uang atau manfaat praktis yang langsung dapat gitu, bukan. Hipotesis di sumber ini, dorongan utamanya itu lebih ke dinamika komunitasnya sendiri. Hal-hal kayak misalnya dapat umpan balik sosial dari sesama editor, terus dapat status atau pengakuan di dalam komunitas itu, atau ya kesempatan buat nunjukin keahlian di bidang tertentu, dan juga rasa memiliki, rasa kebersamaan gitu. Oh, jadi mirip-mirip sama platform konten lain gitu ya? Tapi kayaknya skalanya di Wikipedia ini lebih ekstrem ya? Nah, iya, bener banget. Fenomena ini bikin Wikipedia beda dari aturan umum yang sering disebut orang, aturan 110100. Aturan 110100. Itu gimana? Itu loh, aturan yang biasanya bilang kalau di komunitas online itu 1% pengguna itu kreator aktif yang bikin konten. Terus 10% itu kontribusi sesekali aja, komen, like gitu. Sisanya ya 80-90% itu cuma nikmatin aja jadi konsumen. Nah di Wikipedia, proporsi kreator intinya itu jauh-jauh lebih kecil dari 1%. Jauh banget. Ini nunjukin betapa penciptaan nilainya itu terpusat banget di segelintir orang. Oke. Jadi kesimpulan utamanya nih ya, kalau boleh diringkas. Keberhasilan jaringan segede Wikipedia ini secara fundamental itu bergantung banget sama kelompok inti yang super kecil ini. Tapi motivasi mereka luar biasa kuat. Wah, bisa dibilang mereka ini jantungnya lah ya, yang bikin ensiklopedia online ini terus hidup dan berkembang. Betul sekali. Dan memahami dinamika sisi sulit ini menurut saya krusial banget sih. Bukan cuma kalau misalnya nih Anda tertarik mau bangun produk atau komunitas online baru ya, tapi juga biar kita bisa lebih menghargai lah gimana platform yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya kerja di balik layar. Seringkali kan kualitas sama keberlanjutan platform itu ya bergantung banget sama kemampuan si platform buat ngertiin dan menuhin kebutuhan unik dari kelompok kontributor inti yang kecil ini. Wah, ini bener-bener ngasih perspektif baru ya, bikin kita mikir ulang soal kekuatan massa di internet. Kayaknya nggak sesimpel itu ya.
Jadi mungkin gini kali ya buat Anda yang lagi dengerin. Nanti pas Anda pakai platform online lain, entah itu medsos favorit, forum diskusi, atau mungkin aplikasi kerja bareng gitu, coba deh iseng amati sejenak, kira-kira siapa ya yang jadi sisi sulit di sana? Orang-orang intinya siapa? Terus apa ya yang bikin mereka terus aktif? Yang dorong mereka buat terus kontribusi dan ngebangun nilai buat pengguna lain? Wah, ini pertanyaan menarik banget sih buat kita renungin bareng-bareng. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.